Ya, pelan-pelan kita bahas ayat ini sekali lagi. Wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kemahakuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan pasangan-pasanganmu dari jenis kamu sendiri. Artinya dari jenis manusia. Allah ciptakan pasangan hidup kita itu dari jenis kita sendiri, yaitu manusia. Maka bohong kalau ada yang mengatakan manusia kok kawin dengan jin, itu bohong gitu loh. Karena pasangan hidup manusia oleh Allah diciptakan dari jenis manusia juga. Ini diantara tanda kekuasaan Allah. Tujuannya apa Allah menciptakan pasangan hidup kita dari jenis kita sendiri? Litaskunu ilaiha. Itu tujuan pertama. Tujuan pernikahan yang pertama. Biar kalian itu merasa tentram berada di samping pasangan hidupmu. Suami pagi pergi keluar bekerja mencari nafkah, mungkin di tempat pekerjaan atau di jalan menuju pekerjaan atau pas waktu pulangnya banyak masalah, banyak problem, pikiran kacau, pikiran kalut. Begitu sampai rumah hatinya tenang karena ketemu dengan istri tercinta. Begitu istrinya melihat suaminya pulang penuh dengan masalah, istrinya menghibur, bisa menjadi qurrata a'yun bagi suami. Bukan kok malah nambahi pikiran suami. Suami sudah banyak masalah di luar, baru pulang, oh ya ini lagi mulai, kok ngendi wae. Itu bukan sakinah kalau seperti itu. Atau ketika baru datang, istrinya mungkin lagi mangkel dengan suaminya, kok kundure mboten mengke mawon tau, kok sudah pulang jam segini, kok sudah pulang. Nah, itu bukan sakinah. Istri dekat dengan suami tidak nyaman istri. Nah, ini tidak sakinah berarti rumah tangganya. Begitu pula sebaliknya. Istri ketika ngurus rumah, mendidik anak, mungkin jenuh, lelah, letih. Begitu suaminya pulang, suami menghibur, suami meringankan dan lain sebagainya. Istrinya tenang dengan kehadiran suami berada di sampingnya. Itu namanya sakinah. Dulu ketika Nabi menerima wahyu pertama kali, baru pertama kali melihat wujud malaikat Jibril, beliau gemetar, bergetar, ketakutan, keringat segerontol-gerontol. Begitu ketemu dengan Khadijah, Ummul Mukminin, istri beliau, beliau merasa tenang, dirangkul, dipeluk, diselimuti, sehingga nyaman, tenang. Dari tidak tenang kemudian ketemu istrinya, kemudian dipeluk, di ini, di itu, jadi tenang. Itu rumah tangga, tujuan pertama rumah tangga Islami. Lah kita orang Islam ketika membina rumah tangga, usahakan tujuan ini tercapai. Jangan hanya di mulut saja, mudah-mudahan samawa ya. Mulakno rasa kinah mawadah warohmah karena samawa gitu loh. Samawa ya, maka tidak sakinah mawadah warohmah. Karena samawa. Samawa itu apa? Gak ada itu dalam Quran.
Sekarang sumok di kita Assalamualaikum WRWB. Apa WRWB itu? Kalau udah itu ASS WRWB. Maka tujuan pertama sakinah, usahakan. Patokannya, kalau suami dekat istri nggak nyaman, atau sebaliknya istri dekat suami nggak nyaman, tujuan pertama sudah tidak terpenuhi. Sakinah, ketenangan, itu sudah tidak terpenuhi. Kalau ketenangan sudah tidak terpenuhi, jangan harap mawaddah warahmah juga terpenuhi. Suami istri dekat kok ora tenang, masing-masing kok tidak tenang. Suami dekat istrinya tidak nyaman, istri dekat suaminya tidak nyaman. Ada apa ini? Suami dekat istri tetangga jadi nyaman, istri dekat suami tetangga jadi nyaman. Ada apa ini? Suami ditelepon istri tidak nyaman, istri ditelepon suami tidak nyaman. Suami malah nyaman teleponan dengan istri tetangga, istri tetangga nyaman teleponan dengan suami tetangga. Ini ada apa? Pasti ada yang salah di situ. Suami KDRT, bagaimana mau sakinah? Ketemu istrinya, jotose del. Gimana mau sakinah? Istri begitu melihat atau melihat jam, detik-detik, menit-menit suaminya mau pulang ke rumah, ibaratnya mau kedatangan monster. Begitu terdengar suara motor atau mobilnya, sudah ketakutan istrinya, monsternya datang. Karena suami tidak pernah memberikan rasa nyaman, tentram, tenang. Yang ada suka mukul, suka nendang, suka mencaci, suka misui. Ataupun sebaliknya, suami ketika melihat istrinya koyo nonton wewe gombel gitu. Karena istri itu juga tidak pernah memberikan rasa nyaman bagi suami. Ucapannya kasar, perbuatannya mungkin juga ngeyelan dan lain sebagainya. Rating kiwa megok nengen. Akhirnya suaminya itu ya jengkel terus. Jengkel ketemu takut. Yo anyel, wong istri gene ditutuki kan anyel. Maka tidak nyaman, sakinah tidak akan terwujud. Maka itu bukan rumah tangga Islami. Kalau sakinah tidak terwujud, itu bukan rumah tangga Islami. Rumah tangga Islami itu harus terwujud sakinah ini. Antara suami istri itu tenang, nyaman. Ada masalah, duduk berdua, selesaikan dengan kepala dingin, dengan hati penuh keimanan, bukan dengan emosional. Ada masalah, tenang duduk, panggil Dek, sini Dek. Tenang duduk berdua, enek apa to sakjane. Dengan kalimat yang penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Bukan kok terus, kowe rene ora. Nek ora rene tak pegat kowe. Lah kok suami istri kok apa sithik tantang-tantangan pegat. Itu bukan rumah tangga Islami. Rumah tangga Islam itu ada problem suami istri, duduk berdua, tenangkan pikiran, tenangkan hati, cari solusi dari Allah dan Rasulnya. Selesai masalah. Jadi kalau sudah rasa tenang, isine kangen terus gitu. Suami ketika keluar rumah harus keluar kota, mungkin sampai tidak pulang, itu rindu pada istrinya.
Istri juga begitu, kangen pada suaminya. Padahal baru sehari nggak pulang karena tugas misalkan. Istri menanti-nanti di rumah, kangen. Karena ada sakinah. Bukan kau malah alhamdulillah suami saya sebulan nggak pulang. Doa saya itu mbok setahun 2 tahun loh tugas ning luar kota rasa mulih-mulih gitu. Suaminya juga begitu. Alhamdulillah itu tugas 2 tahun keluar pulau ndak pulang. Wong malah tidak sakinah alhamdulillah itu ya. Itu sakinah ya. Kalau sakinah sudah terwujud maka wa ja'ala bainakum mawaddah, baru Allah akan jadikan rasa mawaddah di antara suami dan istri itu. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu rasa cinta suami istri sampai tidak pernah terlintas dalam benak keduanya untuk menyakiti satu sama lain. Itu mawaddah. Jadi suami mencintai istri, istri mencintai suami, rasa cinta itu sampai menimbulkan rasa pada suami dan istri tidak pernah terlintas dalam benak keduanya untuk menyakiti satu sama lain. Jadi tidak pernah terlintas dalam benak suami menyakiti istri baik dengan lisan maupun perbuatan. Istri juga begitu, tidak pernah terlintas dalam benaknya menyakiti suami baik dengan lisan maupun perbuatan. Jadi saling menjaga betul, saling mencintai dan menyayangi betul. Itu mawaddah warahmah. Tidak pernah suami istri yang sudah Allah anugerahkan mawaddah kok tiba-tiba suami terlintas dalam benak kok aku mulih temu bojoku tak jotosi, tak onek-onek tak ini. Istri juga begitu, tidak pernah terlintas. Nanti kalau suami marah-marah tak jawab genti, aku ya iso nyuwara banter. Itu tidak pernah terlintas dalam rumah tangga Islami untuk saling menyakiti, terlintas saja tidak pernah. Apalagi kok sampai betul-betul menyakiti baik dengan lisan maupun perbuatan, jelas tidak pernah. Itu tujuan pernikahan dari Allah, mawaddah. Kalau sudah sakinah mawaddah, sudah saling tentram, berada di dekatnya satu dengan yang lain, saling nyaman, saling tenang, saling cinta mencintai, maka yang ketiga akan saling sayang menyayangi satu dengan yang lain. Gimana tuh Bapak Ibu kalau sayang sesuatu itu kan takut sekali kehilangan. Kalau sayang sesuatu kan tidak mau menyia-nyiakan. Saya takut kehilangan dan tidak mau menyia-nyiakan. Itu kalau sudah ada rasa sayang. Rasa sayang tidak mungkin nempeleng, nampar, itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu. Atau tanpa fisik tapi dengan ucapan ketoke bosone alus ning menyakitkan, itu juga tidak mungkin. 3 tujuan pernikahan ini, sakinah, mawaddah, warahmah, itu hanya bisa dipahami dan diusahakan oleh orang yang bisa berpikir.